korban yang terus berjatuhan. Serial derita rakyat. Setelah menulis artikel Luka Hati Rakyat yang Semakin Dalam, saya lanjutkan dengan serial derita rakyat ini. Sebelum menulis artikel ini, saya membayangkan wajah-wajah sepupu saya dan ponakan-ponakan saya yang positif COVID. Mereka harus dibantu ventilator di rumah sakit. Ada juga saudara yang melakukan karantina sendiri di rumah berhari-hari. Juga tetangga satu keluarga berlima, semuanya diboyong dalam penanganan rumah sakit. Membayangkan juga wajah dua teman seangkatan dan satu kolega kerja yang sudah lebih dulu dipanggil Allah pekan lalu. Juga terngiang wajah tetangga dan anak muda yang lebih dulu dipanggil Sang Maha Pencipta beberapa hari lalu. Teriring doa untuk semuanya yang telah wafat. Semoga husnul khotimah, semoga dilapangkan kuburnya dan ditempatkan di surganya. Amin. Peristiwanya terasa begitu cepat, hanya berselang beberapa hari saja. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan kami berpisah untuk selamanya. Mereka berada di alam kubur dan menuju akhirat kelak. Cerita di atas sengaja saya narasikan untuk mengingatkan kita semua, khususnya penguasa rezim ini, bahwa situasi COVID-19 di Indonesia memasuki episode berbahaya. Positivity rate-nya lebih dari 20%, 4 kali lipat lebih dari standar WHO yang 5%. Bagi yang tinggal di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Papua, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, serta mungkin provinsi lainnya, suasana yang saya rasakan kemungkinan dialami juga di wilayah-wilayah tersebut. Kalau bukan kita sendiri, keluarga, tetangga, saudara, mungkin teman kantor, kolega atau teman seangkatan ada yang positif COVID atau bahkan ada yang meninggal dunia. Saat tulisan ini dibuat, update positif COVID-19 terkonfirmasi sudah lebih dari 1 juta warga negara Indonesia yang terkena COVID-19 dan yang meninggal dunia sudah mencapai 29.000 lebih. Angka yang tentunya mencengangkan kita semua. Sambil bertanya-tanya, apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah? Kok semakin bertambah? Tidak ada tanda-tanda bakal menurun dari hari ke hari yang positif tertular COVID-19. Menteri Kesehatan yang baru bahkan sempat berkata, "Saya sudah kapok. Saya tidak mau lagi memakai data dari Kementerian Kesehatan." Pada respon berikutnya, Menteri Kesehatan mengatakan cara testingnya salah. Testingnya banyak tetapi kok naik terus. Kemudian Menteri Kesehatan juga mengatakan 600 tenaga kesehatan yang wafat, jangan sampai mereka wafat sia-sia. Narasi di atas ada kesan Menteri Kesehatan berpikir keras menghadapi situasi, tapi berpadu dengan cemas. Bahkan mengarah ada semacam kekhawatiran yang besar. Bagaimana mungkin ini data kementerian yang tidak dipercaya oleh menterinya sendiri? Sebuah kejadian yang tentu saja tidak pernah terjadi sepanjang sejarah Republik ini. Mencermati fenomena itu, saya tiba-tiba saja teringat respon pemerintah pusat hampir setahun lalu yang menolak menerapkan lockdown wilayah ibu kota Jakarta. Alasannya pemerintah ketika itu karena lebih mengutamakan kepentingan ekonomi. Sesumbar bahkan bahwa tak mungkin ada yang terjangkit virus corona di Indonesia.
Dengan keyakinan itu, pemerintah memberi diskon 30% kepada para wisatawan yang berkunjung ke Indonesia saat pandemi. Pemerintah bahkan membiayai influencer puluhan miliar rupiah untuk ajak wisatawan datang ke Indonesia. Tetapi ekonomi terus memburuk meskipun kebijakan ekonomi terus diproduksi. Ekonomi makin memburuk hingga saat ini. Bahkan ratusan triliun, bahkan kurang lebih 1.000 triliun rupiah sudah dikucurkan untuk mengatasi persoalan ini. Ada juga pejabat penting yang berkelakar waktu itu dengan mengatakan izinnya berbelit-belit virus corona tidak masuk Indonesia. Juga berkelakar COVID-19 tidak masuk ke Indonesia karena setiap hari kita makan nasi kucing, jadi kebal, dan lain-lain. Kelakar yang tidak sensitif pada derita rakyat. Begitu kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai angka 1 juta orang, bahkan lebih, dan yang meninggal lebih dari 29.000 orang, penguasa justru mengatakan bersyukur. Katanya pemerintah bisa mengendalikan COVID-19. Ironi komunikasi penguasa. Tentu itu adalah sebuah problem. Bagaimana penguasa mengklaim sebuah keberhasilan tanpa berbasis pada data yang benar. Faktanya penanganan masih sengkarut, baik pelaksanaan testing, pengetesan, tracing, pelacakan, treatment, perawatan masih rendah dan belum merata. Pelaksanaan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak juga kian longgar karena sejak awal rezim tidak mau tegas, masih membolehkan lalu lintas sosial dari Jakarta dan ke Jakarta dan ke tempat-tempat lain. Karena waktu itu menggunakan kebijakan PSBB di mana orang masih boleh berlalu lintas. Kabar terbaru beberapa hari lalu, ada 153 tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia dengan izin atau visa khusus di tengah larangan orang asing datang ke Indonesia. Ini sebuah ironi kebijakan rezim saat ini. Mereka boleh masuk ke Indonesia di tengah larangan. Penjangkitan COVID-19 tentu saja hari ini masih terus meningkat. Sementara dari sisi fasilitas juga mengalami kekurangan ruang isolasi dan kekurangan tenaga kesehatan. Karena makin berkurang, karena mereka menjadi korban. Realisasi insentif tenaga kerja kesehatan yang belum tuntas, sengkarut data vaksinasi, hingga buruknya komunikasi publik menunjukkan pemerintah semakin tidak memiliki wibawa di tengah-tengah masyarakat. Baru-baru ini, Lowy Institute 28 Januari 2021, sebuah lembaga independen terkemuka yang berisi para ilmuwan independen yang berkedudukan di Sydney, Australia, merilis indeks kinerja penanganan COVID-19. Indonesia menduduki posisi ke-85 dari 98 negara di dunia. Posisi Indonesia jauh di bawah Vietnam, karena Vietnam posisinya kedua, kemudian Thailand posisi keempat, Singapura posisi ke-13, Malaysia posisi ke-16, Myanmar posisi 24, dan Filipina posisi ke-79. Bukankah itu bukti bahwa tata kelola penanganan COVID-19 sangat buruk? Bahkan terlihat sporadis dan makin dikacaukan oleh komunikasi penguasa yang makin buruk. Atau memang menunjukkan buruknya manajemen penanganan COVID-19. Keburukan yang bukan semata-mata akibat dari Satgas COVID-19, tetapi dari orang nomor 1 di Republik Indonesia ini. Benarkah? Pertanyaan publik semacam itu sering muncul dalam diskursus biopolitik di berbagai forum diskusi. Sebab faktanya, korban terus berjatuhan dan seringkali aspirasi solutif yang berbeda
dari publik, dari civil society, dari para ilmuwan tidak didengar oleh pemerintah. Maka secara rasional wajar jika ada yang bertanya, apakah korban yang terus berjatuhan itu karena perilaku korban atau karena leadership penanganan yang salah? Yang jelas, korban terus berjatuhan dan rakyat terus menderita.